Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Ex-back Manchester United John Oshie menilai Scott McTominay saat ini telah menjadi Darren Fletcher baru bagi Man United. Scott McTominay merupakan pemain didikan Akademi Manchester United, namun ia memang masih keluar masuk tim utama Setan Merah. Tapi pemain 24 tahun itu baru saja ikut dimainkan lawan Leeds United. Ia tampil prima dengan mengemas 2 gol dan membawa MU menang telak 6-2. Usai pertandingan, McTominay mendapatkan pujian dari John Oshie. Ia mengatakan gelandang asal Skotlandia tersebut mirip dengan Darren Fletcher. John Oshie juga menambahkan Scott McTominay kini telah mendapatkan kepercayaan besar dari Ole Gunnar Solskjaer. Ia pun yakin kedepannya McTominay akan makin dipercaya oleh Solskjaer untuk lebih sering tampil di skuad inti MU. Manchester United semakin serius dalam perburuan gelandang Inter Milan Christian Eriksen. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, MU akan mengajukan penawaran kepada Inter demi mendapatkan jasa Eriksen. MU kepincut dengan sang pemain demi meningkatkan kreativitas di lini tengah. Manchester United dikabarkan Gazzetta dello Sport bakal segera mendekati Inter Milan untuk meminang Christian Eriksen. Peluang tim Setan Merah menggait Eriksen terbilang besar. Pasalnya Nerazzurri siap melepas Christian Eriksen ke klub lain pada bursa transfer musim dingin tahun depan. Manchester United juga tak perlu mengeluarkan dana besar untuk memboyong Eriksen ke Old Trafford. Inter Milan kabarnya siap melepas Eriksen dengan bandrol yang mencapai 27 juta pound sterling. Sebuah keyakinan diungkapkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai sosok Marcus Rashford bakal menjadi sosok legenda baru di Manchester United. Marcus Rashford merupakan salah satu pemain yang merupakan didikan Akademi Setan Merah. Mulai musim lalu, sang penyerang mulai menjadi tulang punggung lini serang MU berkat gol-gol yang ia ciptakan. Tahun ini, Rashford juga mencuri perhatian publik. Ini dikarenakan ia mengawali kampanye yang melawan kelaparan anak di Inggris, di mana ia mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris atas apa yang ia lakukan itu. Solskjaer menilai Rashford adalah calon legenda Manchester United. Menurut kesaksian Solskjaer sebagai manajer MU, ia menilai sang pemain berhasil menyeimbangkan aktivitas sosial dan juga performanya di atas lapangan, dan ia merasa kagum akan hal itu. Solskjaer percaya jika Rashford terus mempertahankan permainannya saat ini, maka ia menilai Rashford akan menjadi legenda United di masa depan. Musim ini, Rashford menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United. Sang pemuda sudah membuat total 12 gol dan 5 assist dari 21 penampilan bagi MU. Daftar buruan Manchester United di bursa transfer kini bertambah. Setan Merah melaporkan tertarik ingin memboyong Yepes Bissouma dari Brighton. Bissouma sendiri sudah tergolong cukup lama berkarir di Brighton. Ia pertama kali datang ke Amex Stadium di tahun 2018 silam. Sejak saat itu Bissouma selalu menjadi andalan The Seagulls. Ia menjadi otak permainan Brighton. Melihat performa sang gelandang yang ciamik, MU tertarik untuk memboyongnya ke Old Trafford. Alasan lain mengapa MU tertarik untuk memboyong Bissouma karena mahar transfernya yang terjangkau. Kontrak Bissouma di Brighton memang masih tersisa 3 tahun lagi, namun mahar transfernya cukup terjangkau. MU diperkirakan bisa memboyong sang gelandang ke Old Trafford dengan bayaran sebesar 30 juta pound saja. MU harus bergerak cepat untuk mendapatkan jasa Bissouma. Arsenal dan Liverpool dilaporkan juga meminati pemain Pantai Gading tersebut. Dimitar Berbatov secara terang-terangan mengungkapkan keinginannya untuk kembali bergabung dengan Manchester United. Namun kali ini tidak sebagai pemain, melainkan aktor di balik layar tim. Sejatinya Berbatov tidak bisa dikatakan jauh dari dunia sepak bola saat ini. Ia masih aktif menyaksikan sejumlah pertandingan lantaran sering diundang sebagai pandit, terutama kalau Manchester United sedang bertanding. Namun Berbatov sudah tidak lagi berurusan dengan dunia di atas lapangan ataupun di balik layar klub. Berbeda dengan kebanyakan pemain, Berbatov tidak melanjutkan karirnya menjadi seorang pelatih.
Setelah menunggu cukup lama, Berbatov nampaknya sudah siap untuk kembali bergabung dengan Manchester United, namun tidak sebagai pengganti Ole Gunnar Solskjaer yang kerap dirundung kabar pemecatan. Niatan itu terlihat saat dirinya melakukan sesi tanya jawab di media sosial Instagram. Seorang fans melemparkan pertanyaan, "Mengapa Anda tidak melatih penyerang di Manchester United?" Berbatov pun memberikan jawaban yang cukup mengejutkan buat 625.000 pengikutnya di Instagram. Pria berusia 39 tahun tersebut mengakui kalau dirinya tertarik mengambil bagian di balik layar Manchester United. Manchester United mulai menunjukkan gelagat calon juara Premier League musim ini usai membantai Leeds United. Tapi sang legenda Gary Neville masih saja meremehkan klub besuatan Ole Gunnar Solskjaer tersebut. Kemenangan atas Leeds United melengkapi torehan apik yang diraih Manchester United. Menurut catatan, mereka belum pernah merasakan kekalahan lagi dalam 7 pertandingan terakhir di Premier League. Jelas saja kalau Marcus Rashford DKK disebut-sebut sebagai salah satu kandidat juara musim ini. Namun Gary Neville enggan memasang harapan terlalu tinggi untuk mantan klubnya tersebut. Ada perbincangan soal masa depan pelatih. Tentu saja tersingkir dari Eropa adalah masalah besar. Performa di beberapa kesempatan sangat buruk. Performa pada babak pertama di banyak pertandingan juga buruk, katanya dalam Sky Sport The Gary Neville Podcast. Anda menyaksikan mereka dan berpikir bahwa tidak ada tim yang muncul di sana dan membuat Anda merasa bahwa mereka bisa menjadi penantang gelar. Naluri saya masih mengatakan itu. Saya tidak berpikir Manchester United akan memenangkan liga. Mantan pelatih Valencia tersebut mengaku terkejut dengan perkembangan positif Manchester United belakangan ini. Apalagi jika mengingat beberapa pekan sebelumnya di mana Ole Gunnar Solskjaer sampai dihadapkan dengan isu pemecatan. Manchester United kabarnya tertarik merekrut wonderkid Ekuador Moises Caicedo pada jendela transfer Januari mendatang. Gelandang berusia 19 tahun itu disebut-sebut sebagai salah satu pemain potensial dari Amerika Selatan di masa mendatang. Aksinya di lini tengah bersama Independiente del Valle ataupun timnas Ekuador membuat banyak pihak berdecak kagum. Bakat remaja kelahiran Santo Domingo, Ekuador itu juga membuat pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer kepincut. Sang arsitek tergoda untuk menambahkan Caicedo dalam lini tengahnya. Solskjaer melihat Caicedo bisa jadi aset berharga untuk menjaga-jaga jika MU kehilangan Paul Pogba yang kabarnya sudah tak betah di Old Trafford. Yang bikin MU makin tertarik, Caicedo bersedia datang dengan potongan harga. Pasalnya sang pemain merupakan fans berat Red Devil sejak kanak-kanak. Hal itu terjadi karena sejak kecil dia tumbuh mengidolakan senior senegaranya yang merupakan mantan kapten MU Antonio Valencia. Selain itu, Caicedo juga sangat mengidolakan bintang MU Paul Pogba dan gelandang Chelsea N'Golo Kante yang merupakan pemain lain yang dinyatakan sebagai idola. Scott McTominay banjir pujian setelah tampil gemilang membantu Manchester United melibas Leeds United 6-2 di Old Trafford. McTominay bahkan disebut-sebut mirip dua legenda MU sekaligus, Paul Scholes dan Roy Keane. Performa Scott McTominay layak dapat pujian setelah mencetak gol dalam hanya tempo 3 menit awal pertandingan. Dia menjadi satu-satunya pemain di Premier League yang menorehkan catatan istimewa itu. McTominay juga menyumbangkan 1 assist. Legenda MU Gary Neville yang menjadi komentator pertandingan itu di Sky Sport terkesan dengan penampilan apik McTominay. Dia bahkan membandingkan sang gelandang dengan Scholes dan Keane. Roy Keane pun langsung mengomentari perbandingan dengan Scott McTominay itu. Mungkin adilnya lebih mirip Scholes. Scott McTominay memilih bersikap merendah setelah mendengar perbandingan dengan Scholes dan Keane itu. Dia mengaku hanya merasa bahagia bisa melakukan tugasnya dengan baik di MU. Kini MU hanya tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Liverpool, serta masih punya 1 laga di tangan. Donny van de Beek harus berjuang ekstra untuk membuktikan diri layak mengenakan kostum Manchester United. Gelandang 23 tahun itu belum juga memenuhi ekspektasi padahal sudah beberapa bulan bermain di Old Trafford. Kontra Leeds United, Van de Beek masuk ketika laga sudah pasti dimenangkan MU. Dia tak perlu membuat perbedaan besar, dia bermain aman dan rapi, tapi hanya itu. Van de Beek seolah-olah tidak berminat menyerang. Ketika dia masuk, tempo permainan MU pun menurun. Bola selalu terhenti ketika tiba di kaki Van de Beek. Benar bahwa ex Ajax Amsterdam itu berbakat.
juga pernah beberapa kali tampil apik, tapi itu tidak cukup. Paling tidak dia seharusnya bisa membuat Paul Pogba dan Bruno Fernandes tidak bisa bersantai. Nahasnya, sampai sekarang Van de Beek masih tampak ketakutan di lapangan. Dia memilih operan-operan aman, hanya ke kanan, kiri, atau ke belakang. Takut kehilangan bola, takut menginisiasi serangan. Tentu performa Van de Beek boleh dimaafkan dengan alasan musim adaptasi. Bagaimanapun dia datang dari liga lain, perlu membiasakan diri dengan kerasnya Premier League. Namun Van de Beek pun harus segera merespon, terlebih setelah trio Scott McTominay, Fred, dan Bruno Fernandes tampil apik pada kemenangan atas Leeds United kemarin. Paul Pogba pun tampil sangat baik, meski belum mencapai level top. Artinya pelan-pelan para gelandang MU mulai menemukan performa terbaik mereka. Dan saat yang sama Van de Beek semakin tidak percaya diri. Jika tidak segera menyelesaikan masalah ini, Van de Beek bisa jadi kian tenggelam di bangku cadangan. Dan karirnya di Old Trafford mungkin berumur pendek. Everton akan kembali berhadapan dengan Manchester United pada musim 2020-2021. Kali ini kedua tim tersebut akan berhadapan di ajang perempat final Carabao Cup. Laga Everton dan Manchester United ini akan dihelat di Goodison Park kandang Everton, Kamis 20 Desember 2020. Manchester United sendiri termasuk lawan yang paling sering dihadapi Everton. Sejauh ini kedua tim sudah berhadapan sebanyak 202 kali. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada musim 1892-1993 dalam laga yang dihelat pada 24 September 1892 tersebut. The Toffees menang setengah lusin gol tanpa balas. Sementara itu pada ajang Piala Liga yang kini dikenal sebagai Carabao Cup, Everton dan United sudah bertemu sebanyak 3 kali. Terakhir, mereka bertemu pada babak 16 besar Piala Liga musim 1993-1994. Hasilnya, Everton kalah 0-2. Everton boleh menang pada pertemuan pertama mereka dengan Manchester United. Namun soal catatan pertemuan total, mereka harus mengakui keunggulan Setan Merah. Secara total dari 202 pertemuan mereka, catatan Manchester United mengungguli Everton. Setan Merah sukses meraih 89 kemenangan. Sementara Everton berhasil mendapat 67 kali kemenangan. Sementara sisanya 46 pertandingan kedua tim bermain imbang. Tak hanya unggul dalam catatan kemenangan, United juga memiliki kelebihan lain dari Everton. Catatan gol Setan Merah lebih moncer ketimbang The Toffees. United sudah mencetak 299 gol sepanjang 202 pertemuan kedua tim. Sementara Everton baru mencetak 280 gol. Soal raihan trofi yang diraih pun, Everton harus mengakui keunggulan Manchester United. Koleksi trofi mereka kalah jauh dibanding Setan Merah. Sejauh ini, United sudah 20 kali memenangi Liga Inggris, 12 kali meraih trofi Piala FA, 5 kali menjuarai Piala Liga, dan 21 kali memenangi Community Shield. Di kancah internasional pun United sudah 3 kali mengoleksi Piala Champion, sekali menjuarai Piala Dunia antar klub, sekali menjuarai Liga Eropa, sekali menjuarai Piala Interkontinental, sekali Piala Winners, dan sekali menjuara UEFA Super Cup. Sementara Everton baru mengoleksi 9 trofi juara Liga Inggris, 5 trofi Piala FA, 1 trofi juara Piala Winners, dan 9 kali trofi juara Community Shield. Pada masa Kiwari, raihan United juga lebih bagus ketimbang Everton. Paling tidak catatan 10 pertemuan terakhir mereka bisa menjadi acuannya. Dalam 10 laga terakhir, United sukses memenangi 5 laga dan bermain imbang dalam 4 pertandingan. Sementara 1 pertandingan sisanya dimenangkan Everton. Salah satu kemenangan United terjadi pada pertemuan terakhir mereka pada laga pekan ke-8 Premier League musim 2020-2021. Dalam pertandingan yang dihelat di Goodison Park 7 November 2020, mereka menang 3-1. Bek Manchester United Victor Lindelof mengatakan bahwa dirinya siap bermain untuk klub meski harus menahan cedera yang ia derita. Pada musim 2020-2021, Victor Lindelof telah berulang kali berkutat dengan masalah cedera punggung. Salah satu buktinya adalah Victor Lindelof yang dilarang MU untuk membela negaranya, Swedia, dalam pertandingan jeda internasional pertengahan November lalu karena masalah tersebut. Meski dilarang membela negaranya, Lindelof sama sekali tidak menyesali tindakan Manchester United itu. Masalah punggung Lindelof ternyata masih berjalan hingga kini.
Kendati demikian, Victor Lindelof masih sanggup bermain untuk Manchester United. Sampai sekarang Lindelof telah 12 kali menjadi starter untuk Manchester United di Liga Inggris 2020-2021 dan baru absen dalam satu pertandingan yang dimainkan oleh The Red Devils pada ajang yang sama. Lindelof sendiri mengaku kalau dirinya kerap bermain dengan kondisi punggung yang sakit. Walau begitu, Lindelof tidak pernah mempermasalahkannya karena ia melakukan hal tersebut demi kebaikan Manchester United.